Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya habiballah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Dan jelas karena atas berkat rahmat Allah lah sehingga kita masih bisa dipertemukan secara virtual melalui kajian rutin SKI, anak-anak SKI dari SMKN 10 Surabaya. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan mengenai kajian kisah Nabi Idris alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuru fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyah. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi. Jadi kisah Nabi Idris ini telah diabadikan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-56 sampai 57. Afif Abdul Fattah menyebutkan Nabi Idris lahir di Munaf, Hempis, Mesir. Kemudian Al-Ma'luth mengatakan dalam karyanya beliau hidup pada masa sekitaran 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Kemudian usianya mencapai 395 tahun. Allah Subhanahu wa taala memuji Idris dan menyifatinya dengan kenabian dan kebenaran. Idris dimaksud tidak lain adalah Hanuk. Ia satu garis nasab dengan Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ahli masalah kenasaban. Nabi Idris alaihissalam adalah anak Adam yang pertama kali diberi hak kenabian setelah Nabi Sid. Jadi Nabi Idris ini termasuk dari anak Nabi Adam alaihissalam. Beliau termasuk salah satu garis nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Idris merupakan seorang yang pertama menulis dengan pena. Ia sempat hidup bersama dengan bapaknya Adam selama 380 tahun. Jadi sebelum Nabi Adam meninggal, Nabi Adam kalau bahasa kita, bahasa Jawa mengarani menangi selama 380 tahun bersama banget dengan bapaknya. Dan Nabi Adam ini juga orang pertama kali yang menemukan jahitan. Kemudian Nabi Idris juga dalam pendapat para ulama, beliau juga termasuk ilmuwan matematika dan juga ilmuwan astronomi. Sekelompok orang mengatakan Idris adalah yang diisyaratkan di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya
tentang penulis dengan kerikil. Beliau menjawab, Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Barang siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itu adalah tulisannya. Jadi ini diperkuat dengan hadis Nabi yang mana para sahabat bertanya, bagaimana Nabi Idris menulis? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Nabi Idris menulis mengatakan dengan kerikil atau pengukiran. Barang siapa yang mengikutinya, maka seperti itulah Nabi Idris menulisnya. Para ahli tafsir dan hukum banyak menganggap bahwa Idris adalah orang pertama kali berbicara mengenai tafsir dan hukum, serta memberikan gelar kepadanya dengan sebutan Harmasul atau Harmasul Haramisah, singa dari segala singa. Kenapa Nabi Idris mendapatkan julukan seperti itu? Karena Nabi Idris adalah sosok yang tangguh, bijaksana dalam masalah hukum terutama. Namun mereka juga mendustakan dalam banyak hal, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, warafa'nahu makanan aliyah, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab Sahihani atau Bukhari dan Muslim mengenai hadis Isra Mi'raj. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati atau berjumpa dengan Nabi Idris, sementara ketika itu ia berada di langit keempat. Dalam hal ini diperkuat lagi dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika dibawa oleh malaikat Jibril. Beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus, dari Abdul A'la, dari Ibnu Wahab. Ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab ketika itu aku sedang bersama mereka. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apakah makna firman Allah Azza wa Jalla kepada Idris? Kemudian, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi. Ka'ab menjawab, Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Idris, firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak cucu Adam mungkin pada saat zamannya, dan aku lebih menyukai ditambahnya amal. Kemudian seorang temannya dari kalangan malaikat mendatanginya seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini. Kemudian ia berbicara kepada malaikatul maut sehingga bertambahlah amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai Nabi Idris dengan banyaknya amal, semakin hari semakin bertambahnya amal, sehingga sampai diumpamakan amalnya itu bagaikan seluruh anak cucu Adam pada waktu zamannya, semakin bertambah, semakin bertambah. Dan dari dasar inilah banyak pendapat para ulama ahli tarikh kenabian yang mengatakan bahwasanya Nabi Idris dibawa jalan-jalan dengan malaikat maut ke neraka, kemudian dibawa jalan-jalan lagi ke surga, sehingga Nabi Idris mengetahui, pernah merasakan bagaimana di dalam neraka, bagaimana merasakan di dalam surga, sampai ketika Nabi Idris pun tidak mau keluar dari surga. Sehingga sampai malaikatul maut berteriak yang sangat kencang. Karena apa? Karena di dalam surga malaikatul maut tidak bisa memasuki atau memaksa Nabi Idris untuk keluar.
Selanjutnya malaikat itu membawa di antara kedua sayapnya naik ke langit bersamanya. Sesungguhnya di langit keempat malaikat itu disambut oleh malaikatul maut. Lalu malaikat tersebut memberitahukan kepada malaikatul maut apa yang telah ia bicarakan dengan Nabi Idris. Malaikat maut bertanya, "Di mana Idris?" Ia menjawab, "Di belakang punggungku." Kemudian malaikatul maut berkata, "Sesungguhnya sangat menakjubkan aku diutus dan dikatakan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit yang keempat." Lah, pada saat itu malaikat membawa Idris melewati langit keempat, kebetulan bertemu dengan malaikat maut. Maka malaikat maut mencabut nyawanya di sana atau di langit yang keempat. Demikian makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi." Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis tersebut ketika menafsirkan ayat di atas. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi Idris berkata kepada malaikat, "Tanyakan kepada malaikat maut berapa yang tersisa dari umurnya, umur Nabi Idris." Itu. Malaikat maut menjawab, "Aku tidak tahu sehingga aku melihat buku catatan." Lalu malaikatul maut melihat buku catatan itu. Setelah itu beliau berkata, "Engkau menanyakanku kepadaku tentang seseorang, berapa sisa umur? Sesungguhnya yang tersisa ialah tinggal sekejap mata." Jadi waktu itu langsung malaikat maut melaksanakan tugasnya, mencabut nyawa Nabi Idris. Malaikat tersebut lalu melihat ke bawah sayapnya, yaitu ke Idris. Ternyata telah dicabut nyawanya, sehingga dia tidak menyadarinya. Yang demikian itu termasuk Israiliyat, yang sehingga diingkari. Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid mengenai firman Allah Azza wa Jalla, "Dan kami telah mengangkat ke martabat yang paling tinggi." Ia mengangkat Idris diangkat dalam keadaan belum mati, masih hidup sebagaimana halnya dengan Nabi Isa. Ini banyak pendapat mengenai kematian Nabi Idris. Ada yang mengatakan Nabi Idris sudah meninggal, ada yang mengatakan Nabi Idris belum meninggal. Namun jika dimaksud bahwa Nabi Idris tetap hidup sampai sekarang, maka dalam hal ini terdapat beberapa pandangan. Dan jika dimaksud adalah bahwa Idris masih dalam keadaan hidup ketika diangkat ke langit dan kemudian dicabut nyawanya di sana, maka yang terakhir ini tidak bertentangan dengan hadis Ka'ab al-Ahbar sebagaimana yang saya terangkan tadi. Jadi sebagian besar mengatakan bahwasanya Nabi Idris sudah meninggal, yaitu dicabutnya nyawanya ketika di langit yang keempat. Dan mengenai firman Allah, "Dan kami telah mengangkat martabat yang tinggi." Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Idris diangkat ke langit ke-6 dan meninggal di sana. Jadi menurut Al-Aufi Ibnu Abbas, beliau meninggal pada saat berada di langit yang ke-6. Hadis muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Idris diangkat ke langit yang keempat adalah lebih sahih. Ini adalah pendapat Mujahid dan beberapa ulama lainnya. Ada pula orang-orang yang berpendapat bahwa Idris diangkat di masa hidup ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sangat banyak sekali pendapat-pendapat para ahli tarikh kenabian
Sementara sebagian orang ada yang mengakui bahwa keberadaan Idris bukan sebelum Nuh, jadi bukan sebelum adanya Nabi Nuh, tetapi pada masa Bani Israel. Imam Bukhari berkata, disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Ilyas itu adalah Idris. Mereka memperkuat hal itu dengan apa yang diterangkan dalam hadis Az-Zuhri dari Anas bin Malik mengenai Isra Mi'raj. Diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berjalan berjumpa dengan Nabi Idris, ia mengucapkan kepada beliau, "Selamat datang kepada saudara saleh dan Nabi yang saleh." Dan ia tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Adam dan Ibrahim, "Selamat datang seorang Nabi yang saleh dan putra yang saleh." Mereka berpendapat seandainya beliau masih satu garis nasab dengan Idris, niscaya ia akan mengatakan sama dengan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan Nabi Idris dengan mengatakan atau memberi salam, "Selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Berbeda dengan ketika merujuk dengan satu nasab, Nabi Adam memberikan salam sama persis dengan Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, "Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan putra yang saleh," menyebutkan putra. Yang demikian ini bukan berarti menunjukkan dan bukan pula suatu kepastian bahwa jika jadi perawinya tidak cukup memiliki hafalan yang kuat, bukan. Atau bisa jadi ini karena sebagai bentuk ketawaduan. Jadi perbedaan itu adalah hal yang biasa. Semua mempunyai dasar. Kita harus saling menjaga, saling toleran. Kemudian dari kisah Nabi Idris ini kita bisa banyak sekali mengambil hikmah. Di antaranya, Nabi Idris adalah salah satu atau orang pertama kali yang menemukan tulisan dengan pena dan juga menemukan pakaian dengan jahitan. Beliau ahli matematika dan juga ahli astronomi. Dalam kenabian beliau memiliki risalah yang disampaikan dari Allah, kemudian disampaikan kepada nabinya. Kalau kita juga mempunyainya, kita juga mempunyai kemauan, berupa kemauan, misalnya kita berupa kemauan. Ketika kita mempunyai kemauan yang baik, maka segera lakukan dengan usaha. Ya, ketika kita mempunyai kemauan yang baik, lakukan dengan perbuatan, bukan hanya dengan niat. Kemudian jangan sampai kita melakukan niat baik kita untuk selain Allah. Ya, saya ulangi. Jangan kita membuat niat baik kita selain untuk Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Mengetahui. Saya beri perumpamaan. Ketika kita melakukan 1000 kebaikan kepada seseorang, kemudian kita melakukan satu kekeliruan, bukan kesalahan, kekeliruan, maka yang diingat dari orang tersebut, sifat dasar manusia, yang diingat dari orang tersebut adalah satu kekeliruan itu, bukan 1000 kebaikan kita.
maka selalu niatkan baik kita itu hanya untuk Allah. Ya, jangan berharap kita kepada selain Allah. Sekian dari saya. Mungkin ada tutur yang kurang berkenan di hati para pendengar dan para jamaah yang ada di sini. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.